Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dan teman saya akan presentasi tugas data mining. Judulnya implementasi data mining metode clustering untuk data toko bangunan. Nomor 1 Muhammad Imam Askar Reformasianto, NIM 2019 53039. Di sini yang kedua Ahmad Mujib 2019 53020. Apa itu data mining? Data mining adalah serangkaian proses untuk menganalisis nilai tambah dari suatu kumpulan data berupa pengetahuan yang selama ini tidak diketahui secara manual. Patut diingat bahwa kata mining sendiri berarti usaha untuk mendapatkan sedikit barang berharga dari sejumlah besar material dasar. Karena itu, DM sebenarnya memiliki akar yang panjang dari bidang ilmu seperti kecerdasan bantuan, artificial intelligence, dan seterusnya. Proses data mining. Tahap-tahap data mining. Karena data mining adalah suatu rangkaian proses data mining dapat dibagi menjadi beberapa tahap. 1. Pembersihan data untuk membuang data yang tidak konsisten. 2. Integrasi data, penggabungan data dari beberapa sumber. 3. Transformasi data, diubah menjadi bentuk yang sesuai untuk di mining. 4. Aplikasi teknik data mining, evaluasi pola yang ditemukan untuk menentukan yang menarik bernilai. 6. Presentasi pengetahuan dengan teknik visualisasi. Data mining, teknik data mining, Associated Royal Mining, kelas Finanti, clustering. Implementasi, analisa pasar dan manajemen, analisa perusahaan dan manajemen risiko. 3. Telekomunikasi. 4. Keuangan. 5. Asuransi. 6. Olahraga. 7. Internet web sub-8. 8. Astronomi. Data mining clustering. Pada kasus ini data mining yang digunakan adalah metode clustering untuk menemukan produk yang paling sering dibeli oleh customer, sehingga produk mana yang lebih diprioritaskan sebagai stok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Askar Reformasianto, NIM 2019 53039. Sini saya akan menerangkan tentang hasil dan pembahasannya. Sini terdapat tabel. Sebelah kiri ada tabel dataset yang digunakan dalam penelitian ini. Adalah hasil dari database pada data penjualan 1 Juli sampai 2017 sampai dengan 9 Agustus 2017 yang berjumlah 10 buah. Lalu di sebelah kanan terdapat sentroid awal, algoritma Siemens. Pada proses ini untuk menentukan sentroid awal C1 diambil dari data keempat, data terbanyak, dan C2 diambil dari data ketiga, data terendah. Lanjut pada tabel selanjutnya ada tabel penentuan klaster baru. Langkah berikutnya adalah menentukan letak klaster dengan cara membandingkan antara dua klaster. Nilai minimum merupakan nilai yang menjadi nilai pilihan. Jika ditemukan nilai yang paling kecil, maka dapat dimasukkan ke dalam klaster tersebut. Lalu kemudian terdapat tabel klaster baru. Klaster baru tersebut untuk mencari nilai sentroid selanjutnya, ulangi langkah di atas. Setelah nilai sentroid ditemukan, maka ulangi langkah perhitungan jarak, yaitu pada langkah sebelumnya hingga memasukkan ke dalam klaster.
Lalu pada tabel selanjutnya ada jarak Euclidean. Kemudian menemukan nilai sentret baru. Nilai ini ditemukan oleh data yang masuk ke dalam klaster berdasarkan tabel di atas. Data sampai 10 diperoleh nilai sebagai berikut. Lalu pada tabel selanjutnya ada nilai klaster interasi 2. Data akhirnya adalah jika langkah-langkah di atas diulang dengan langkah-langkah yang sama hingga menghasilkan data pada suatu klaster tepat semua dari data sebelumnya dengan data pada langkah-langkah sesudahnya, atau dengan kata lain dan tidak berubah bagi posisinya pada klaster. Posisi pada klaster terakhir dapat dilihat pada tabel ini. Lalu ada penentuan klaster baru interasi 2. Langkah berikutnya menentukan letak klaster dengan cara membandingkan antara dua klaster. Nilai minimum merupakan nilai yang menjadi nilai pilihan. Jika ditemukan nilai yang paling kecil, maka dapat dimasukkan di dalam klaster tersebut. Untuk lebih jelas, inilah datanya. Awal ini adalah grafik hasil analisa. Berdasarkan hasil klaster di atas, maka dilakukan analisa dalam pengelompokan barang. Analisa dilakukan dengan menghitung rata-rata dari setiap anggota klaster berdasarkan kategori yang telah ditentukan. Berikut hasil analisa dapat digambarkan dalam grafik tersebut. Maka dilakukan analisa dalam pengelompokan barang. Analisa dilakukan dengan menghitung rata-rata dari setiap anggota klaster berdasarkan kategori yang telah ditentukan. Inilah data pada sebelah kanan. Sekian presentasi dari kelompok kami ini, Muhammad Mujib dan teman-teman sekalian Informasi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.